Hai semua, di sini mungkin adalah video pertamaku, dan aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi tujuanku kali ini adalah untuk belajar HTML dasar. Tapi aku akan menjelaskan dulu sebelum lanjut apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu adalah pondasi, kerangka, atau tulang dari sebuah website. Ibaratnya kalau buat rumah itu adalah pondasi. Nah, sedangkan CSS adalah cat atau penempatan dari sebuah website. Misalnya, kalau di rumah itu adalah barang, warna, dan penempatan lainnya, misalnya jam dan lain-lain. Nah, kalau JavaScript tarik napas dulu. Kalau JavaScript itu adalah mesin dari sebuah website. Misalnya kalau ibaratnya rumah, kalian punya lampu, punya mesin cuci atau dan lain sebagainya, atau orang yang menyambut tamu. Nah, sama dengan JavaScript. Oke, tanpa berlama-lama, kita buat dulu filenya untuk membuat kerangka HTML-nya atau websitenya. Nah, di sini kita buat dulu. Contohnya, kita klik berkas baru, kasih nama belajar titik HTML. Oke, di sini udah ada. Nah, kalau mau hapus atau di aplikasi lain itu tinggal klik tanda seru. Nah, udah. Nah, sekarang kita jelasin apa itu ini dulu ya. Ini hapus dulu. Nah, ini adalah title. Title itu apa ya, kayak judul lah, judul di halaman website. Nah, kita isi dulu belajar dulu. Nah, sekarang di sini kita buat yang namanya header. Nah, kita tutup, tulis H2, tutup. Nah, di sini kita isi judulnya apa, isi judul websitenya apa. Nah, kita run, bakalan muncul kayak gini. Isi judul itu yang tulisan besar. Nah, H2 itu gimana ya? H2 itu sama dengan H1 sampai H6. Nah, sekarang kita buat paragraf. Kita tutup, terus kita tulis kayak gini, isi paragraf. Nah, kalian isi paragrafnya dengan apa ya, dengan imajinasi sendiri. Isi judul website, isi paragraf websitenya apa. Nah, pas kita jalankan bakalan kayak gini, isi judul terus isi paragraf, kalian secukupnya. Nah, di sini kita lihat. Terus di sini kita buat di luar header, kita buat di bagian bawah lagi. Terus di sini, misalnya di sini kita tulis nav, terus kita tutup. Nah, kita enter di bawah. Nah, di sini kita bakal lihat dulu. Oke, udah benar. Nah, sekarang gue jelasin ulang lagi. Ini untuk buat judul, untuk membuat paragraf. Nah, di sini di dalam nav kita tulis yang namanya UL. Nah, kita tutup. Nah, terus kita di bawah lagi, nah, yang namanya adalah LI. Tutup. Terus kita pakai pembukaan. Terus kita ketik A spasi harf. Harf ini untuk memanggil, objek memanggil. Terus kita kasih apa ya, gue lupa apa ya. Oh, baru ingat, kita kasih sama dengan
tanda kutip 2. Misalnya apa? Misalnya gue kasih pagar tentang, lalu tutup dengan kutip 2 lagi. Nah, terus di sini kita tulis tentang jangan deh, itu about me. Nah, pas kita run bakalan ada kayak gini. Oke. Kita keluar lagi. Oke. Setelah itu kita salin ini. Oke, dan kita copy di bawah. Nah, itu diubah ini yang jadi apa ya? Apalagi kan tentang udah atau apa gitu kan. Nah, kita misalnya pakai apa ya, produk kayaknya bagus. Terus di sini kita tulis produk. Nah, dan gitu sampai seterusnya. Ini gua skip dulu untuk buat satu lagi. Soalnya kalau kepanjangan ini bakal kepanjangan ya. Nah, di sini aku udah tambahin kontak. Nah, di sini bakalan tiga navigasi di sini. 3 pilihan. Nah, terus apalagi? Kita di sini di atas sini kita kasih namanya main. Terus search Tion. Terus ID-nya apa? Kita pakai ID aja. ID sama dengan nah, ini tentang. Nah, berarti kita tulis di sini tentang. Terus tutup. Nah, setelah itu kita pakai H2, kasih judul lagi. Sini kita tutup, tulis about me atau terserah kalian, about me. Nah, setelah itu di bawahnya lagi tulis yang namanya P. Oke, ini kalian deskripsikan sendiri. Pas kita run bakalan kayak gini. Nah, setelah itu kita keluar lagi. Terus kita buat search Tion baru. Kita keluar dari sini, buat search Tion lagi. Terus kita tulis ID sama dengan tanda kutip 2 produk. Terus kita tutup. Nah, kita buat judulnya di bagian sini lagi dulu. Nah, kita tulis H2, tutup lagi. Kita tulis leads produk. Ya betul leads produk. Nah, setelah itu kita buat di bawahnya lagi yang namanya ul. Terus li. Nah, kita tulis di sini li, tutup. Nah, kita isi apa? Gue sih isinya terserah, misalnya bot WhatsApp. Terus kita di bawahnya lagi tulis yang sama, misalnya website. Nah, di bawahnya lagi kita tulis lagi li, tutup. Misalnya apa ya? Misalnya editing. Nah, oke, kita periksa dulu mulai dari mana ya? Mulai dari sini sampai ke atas. Ke atas sini kita lihat dulu udah benar apa kagak. Nah, setelah udah benar, kita rasa kita run. Nah, bakalan muncul kayak gini. Nah, setelah itu kalau kita mau ya nambah satu penjelasan lagi. Misalnya kita mau testimoni atau apa gitu kan. Nah, kita pergi ke sini. Kalau mau terserah, bisa di atas bisa di bawah. Kita tulis search Tion aja, tutup. Terus kita pakai judul lagi H2. Terus kita isi maksudnya apakah di sini apakah di sini aman. Oke, setelah itu kita kasih paragraf P, tutup. Nah, kalian isi sendiri.
Nah, setelah itu kita tulis A untuk pemanggilan atau mengarah ke sesuatu tempat. Huruf. Terus sama dengan misalnya kalian mau mengarahkan ini di WA kalian. Nah, tinggal pakai kayak gini. Nah, setelah itu kita tutup, kita beri nama. Misalnya tanya selengkapnya, bisa juga lihat selengkapnya dan lain-lain, itu terserah kalian. Nah, kita run bakalan ada kayak gini. Nah, oke. Setelah itu kita exit lagi. Nah, oke. Sekarang kita buat apa ya, blog atau tampilan untuk menghubungi agar pengguna bisa menghubungi kita. Kita tulis search tune ID kontak. Kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita tulis di sini H2. Tutup kurung lagi. Terus tulis hubungi kami. Setelah itu kita buat yang namanya from. Cara tulisnya itu kayak gini. Ikuti aku secara pelan-pelan. Buka, tulis from ID sama dengan from kontak. Setelah itu kita tutup. Terus kita kasih cocok. Kita kasih tempat yang namanya adalah input. Terus tipenya adalah apa? Nah, tulis type sama dengan ada kutip dua teks tutup placeholder. Terus pada bagian di sini kita kasih namanya nama Anda, bisa juga pakai teks lain. Terus spasi, kita ketik required, tutup. Terus kita jalanin bakalan kayak gini. Nah, setelah itu kita mengarah tulis BR dulu ya, BR kayaknya. Tutup. Nah, terus kita pergi ke bawah lagi, tulis input spasi. Nah, kita pakai type atau tipe sama dengan tanda kutip 2 email. Kita kasih lagi placeholder, masukkan email Anda. Nah, setelah itu kita tutup dan kita kasih pembuka lagi. Terus kita tulis BR. Nah, kita coba jalanin, bakalan ada yang namanya nama Anda, masukkan email Anda. Nah, setelah itu kita exit lagi. Terus di sini kita kasih yang namanya teks area. Cara tulisnya kayak gini. Ikuti aku secara pelan-pelan. Nah, spasi, placeholder, pesan Anda, spasi lagi, required. Nah, oh, ada yang salah. Ini R-nya huruf kecil ya. Sama itu bagian atasnya juga aku lupa. Di sini kasih spasi juga, required. Oke. Nah, di bagian sini, di bagian sini, bentar hapus dulu. Required. Nah, kita tutup. Nah, pas kita run bakalan ada yang namanya nama Anda, masukkan email Anda dan pesan Anda. Oke. Sekarang di bagian sini aku enter aja, kalian terserah mau enter apa tidak. Itu terserah kalian. Nah, kalau udah, sekarang kita buat yang namanya button. Nah, button itu tulisannya kayak gini. Button. Terus kita kasih tipe yang namanya adalah sumbit. Oke. Nah, setelah itu kita tutup. Terus kita kasih
nama butonnya itu adalah kirim. Nah, selesai. Nah, kayak gini tampilan yang kita pelajari hari ini. Dan satu lagi, ada satu kesalahan yang mungkin lupa nulis BR-nya. Nah, kita run lagi bakalan kayak gini. Nah, oke, sekian dan terima kasih.